Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pencernaan pada hewan. Nah, bagaimana sih fungsi pencernaan pada hewan itu? Nah, jadi proses pencernaan pada hewan tidak jauh berbeda dengan proses pencernaan pada manusia. Nah, organ-organnya pun tidak jauh beda dengan organ-organ yang dimiliki oleh manusia, seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Tapi ada beberapa hal yang beda, seperti misalnya burung. Burung kita katakan tidak memiliki paruh, tetapi itu juga bisa disebut sebagai mulut. Nah, jadi jenisnya berbeda gitu ya. Kemudian dalam proses pencernaan makanan juga tidak jauh berbeda dengan proses pencernaan pada manusia, yaitu ada yang disebut dengan proses kimiawi dan juga proses mekanis. Nah, sistem pencernaan yang dimiliki setiap hewan itu berbeda-beda. Ada yang memiliki tembolok, empedal, lambung, usus, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan mencontohkan beberapa hewan sesuai jenisnya yang dapat dibagi dua sesuai hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Teman-teman pastinya sudah tahu ya, hewan yang memiliki tulang belakang itu bisa dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada Pisces, atau saya contohkan hewannya ikan. Kemudian Aves atau unggas, saya contohkan hewannya burung. Yang ketiga ada Reptilia atau reptil, saya contohkan hewannya adalah buaya. Yang keempat ada Mamalia atau Ruminansia, saya contohkan hewannya adalah sapi. Oh ya teman-teman, hewan ruminansia ini adalah hewan yang mengunyah makanannya 2 kali. Nah, kira-kira bagaimana prosesnya? Nanti saya akan jelaskan. Dan yang terakhir ada amfibi. Saya contohkan hewannya adalah katak. Yang jenis kedua adalah hewan invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu ada cacing dan serangga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang serangga. Jadi makanan masuk ke dalam mulut, yang kemudian akan melewati kerongkongan dan masuk ke dalam tembolok, di mana tembolok ini adalah tempat penyimpanan sementara, karena ketika sudah masuk ke dalam tembolok, kemudian masuk ke empedal atau lambung pengunyah. Nah, jadi biasanya serangga itu memakan makanannya itu secara bulat-bulat gitu. Nah, jadi ketika sudah masuk ke mulut akan masuk ke dalam tembolok, di mana tembolok ini adalah hanya tempat penyimpanan sementara untuk proses menuju ke empedal, di mana empedal ini adalah lambung untuk menghaluskan makanan. Nah, kemudian dari empedal akan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung ini dicerna oleh enzim. Dari lambung ke usus, tentunya teman-teman tahu bahwa usus itu adalah tempat penyerapan makanan, tempat menyerap sari-sari makanan. Nah, dari usus langsung ke anus. Kemudian yang kedua hewan mama biak atau ruminansia.
Contohnya adalah hewan sapi. Sudah dijelaskan tadi bahwa ruminansia itu adalah hewan yang mengunyah makanannya 2 kali. Nah, prosesnya seperti ketika makanan dimasukkan, ketika makanan dimakan oleh sapi. Nah, jadi dari mulut pergi ke rumen. Dari rumen itu dikumpulkan dulu makanannya. Jadi rumen itu adalah tempat penyimpanan makanan. Nah, ketika sapi sedang beristirahat, makanan ini akan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Nah, dari mulut akan kembali ke retikulum, yaitu perut jala. Nah, dari retikulum itu akan pergi ke omasum atau perut hitam untuk dicerna dan dihaluskan dengan enzim. Nah, dari omasum akan pergi ke obasum atau perut masam. Nah, di sini juga makanannya itu sudah melalui beberapa proses. Yang pertama dari mulut itu pergi ke rumen. Dari rumen ketika sapi sedang beristirahat, makanan tersebut akan keluar kembali lagi kepada mulut untuk dikunyah. Nah, dari mulut itu langsung ke retikulum, yaitu ke perut jala. Nah, dari retikulum pergi ke omasum. Nah, dari omasum ke obasum, lalu kemudian setelah itu pergi ke usus halus. Usus halus kemudian diserap-serap sari makanannya. Setelah diserap, lalu pergilah ke anus. Nah, yang ketiga ada pisces atau ikan. Nah, di mana proses pencernaan pada ikan ini tidak jauh berbeda dengan proses pencernaan seperti pada manusia, yaitu ketika makanan sudah masuk dikunyah di mulut, kemudian masuk ke lambung melalui saluran kerongkongan, masuk ke usus, dan yang terakhir dibuang melalui anus. Nah, ada yang keempat, ada reptilia atau buaya. Buaya juga sama. Buaya di mana mulutnya itu memiliki gigi-gigi yang tajam, runcing, di mana gigi itu berfungsi untuk mengoyak-ngoyak makanannya, untuk mematikan dan melemahkan mangsanya, dan juga untuk menghaluskan makanan. Nah, jadi tidak jauh berbeda dengan ikan atau pisces, di mana ketika makanan sudah masuk ke mulut akan masuk ke lambung melalui saluran kerongkongan, langsung dicerna oleh enzim di lambung, kemudian masuk ke usus, diserap sari-sari makanannya, dan dibuang melalui kloaka. Nah, teman-teman, kloaka ini adalah satu saluran yang bisa berfungsi untuk reproduksi, kemudian membuang sisa-sisa makanan atau kita sebut buang air besar, dan juga bisa dipakai untuk saluran urin atau buang air kecil. Kemudian aves atau burung. Nah, burung ini memiliki paruh, di mana paruh ini untuk menghancurkan biji-biji atau makanannya. Kalau misalkan burung itu pemangsa daging, maka paruh ini digunakan untuk mengoyak-ngoyak daging. Kalau burung ini adalah pemangsa biji-bijian, maka paruh ini dipakai untuk memecahkan biji tersebut. Kemudian mulut
akan masuk ke kerongkongan. Oh ya teman-teman, kerongkongan itu bisa disebut juga dengan esofagus ya. Nah, masuk ke esofagus atau kerongkongan, langsung ke tembolok. Nah, tembolok ini tempat untuk menghancurkan atau menghaluskan makanan. Nah, dari tembolok langsung pergi ke lambung, dicerna oleh enzim. Dari lambung pergi ke empedu, dari empedu ke usus, kemudian kloaka. Nah, seperti itu teman-teman. Saya harap penjelasan dari saya dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada yang salah-salah, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Malihah Normayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem pernafasan pada hewan. Nah, jadi di dalam tubuh hewan akan terjadi sebuah proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dan hal ini dinamakan pernafasan. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus di dalam tubuh hewan selama ia masih hidup. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pernafasan yang ada pada hewan. Nah, hewan itu terbagi menjadi dua golongan, ada invertebrata dan ada vertebrata. Yang pertama kita akan membahas mengenai invertebrata. Invertebrata ini dibagi lagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada porifera, yang kedua ada vermes atau cacing, yang ketiga ada moluska, dan yang keempat ada arthropoda. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai porifera. Porifera ini bernafas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori atau ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya yang kedua ada vermes atau cacing. Sebagian besar vermes bernafas menggunakan permukaan tubuhnya. Misalnya ada anggota dari filum Platyhelminthes yaitu planaria, dan anggota dari filum Annelida yaitu cacing tanah. Namun ada juga beberapa Annelida yang bernafas dengan menggunakan insang. Contohnya yaitu Annelida yang hidup di air. Yaitu contohnya ada Polychaeta, yang mana mereka bernafas menggunakan sepasang porapodia yang berubah menjadi insang. Inilah alasan mengapa tubuh mereka itu selalu basah. Dan tubuh mereka yang selalu basah ini berfungsi untuk mempermudah proses difusi oksigen melalui permukaan tubuhnya. Yang ketiga selanjutnya ada moluska. Hewan yang bertubuh lunak yang hidup di air ini, contohnya ada cumi-cumi, ada kerang. Mereka bernafas menggunakan insang. Proses pernafasannya yaitu dengan memasukkan air ke dalam insang, dan dari situlah akan terjadinya pertukaran udara di dalam sebuah tempat yang namanya lamela insang. Tetapi untuk moluska yang hidup di darat seperti halnya siput darat atau bekicot, mereka menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasannya. Yang keempat ada arthropoda. Arthropoda ini terbagi menjadi dua, ada insekta dan ada arthropoda lain. Yang pertama kita akan membahas tentang insekta. Insekta ini bernafas menggunakan sistem trakea. Nah, mekanisme pernafasan yang saya akan ambil yaitu pada belalang. Mekanisme pernafasan pada belalang diatur oleh abdomen, yaitu ketika abdomennya berelaksasi, volume trakea normal sehingga udara pun masuk. Namun ketika abdomen tersebut berkontraksi, maka volume trakea akan mengecil sehingga udara akan keluar. Namun pada serangga air atau jentik nyamuk, udara akan diperoleh dengan cara menjulurkan tabung pernafasan ke permukaan air sehingga serangga air dapat menyelam di dalam air
dalam waktu yang lama karena mereka memiliki gelembung udara. Nah, selanjutnya arthropoda yang kedua yaitu ada arthropoda lain. Ada hewan juga yang bernafas menggunakan paru-paru buku. Di antaranya ada laba-laba dan kalajengking. Paru-paru buku ini merupakan invaginasi atau pelakukan ke dalam abdomen. Paru-paru buku ini memiliki banyak lamela seperti halnya halaman buku yang dipisahkan oleh batang-batang sehingga udaranya dapat bergerak bebas. Arthropoda yang hidup di air, misalnya ada sejenis udang-udangan atau krustasea seperti udang dan ketam yang bernafas menggunakan insang buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegolongan yang kedua pengelompokan hewan, yaitu tentang vertebrata, hewan vertebrata. Yang pertama, vertebrata ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada Pisces atau ikan, yang kedua ada reptil, yang ketiga ada amfibi, dan yang keempat ada mamalia. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai Pisces, yaitu ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, insang yang dimiliki ikan ini berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan permukaannya itu selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, pastinya ya dengan air. Sedangkan bagian dari dalam insang berhubungan erat sekali dengan kapiler-kapiler darah. Nah, ikan juga ternyata dikelompokkan menjadi 2, ada yang ikan yang bertulang sejati dan ikan yang bertulang rawan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pernafasan pada ikan bertulang sejati. Pasti banyak orang yang bertanya-tanya kenapa sih kenapa sih bisa disebut ikan bertulang sejati? Karena insangnya ini dilengkapi oleh penutup atau operkulum. Nah, mekanisme dari pernafasan ikan bertulang sejati ini yaitu gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang menempel pada tubuh yang akan mengakibatkan rongga mulut bertambah besar dan mengakibatkan tekanan udara luar. Nah, hal ini yang akan mengakibatkan celah mulut ikan membuka sehingga air akan masuk ke dalam rongga mulut. Nah, fase ini juga disebut sebagai fase inspirasi. Nah, selanjutnya ada yang disebut fase ekspirasi, yaitu setelah air masuk ke dalam rongga mulut, lalu celah mulut itu menutup dan insang kembali ke kedudukannya semula, diikuti membuka celah insang. Nah, itu yang disebut fase ekspirasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada pernafasan ikan bertulang rawan. Ikan bertulang rawan ini kenapa disebut bertulang rawan? Karena insangnya tidak dilengkapi oleh penutup. Selanjutnya, mekanisme dari pernafasan ikan bertulang rawan ini yaitu bila dasar mulut bergerak ke bawah dan volume rongga mulut bertambah sehingga tekanannya tuh lebih kecil, tekanan yang di dalam mulut tuh lebih kecil dibanding tekanan yang ada di luar mulut. Nah, hal ini yang akan mengakibatkan air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut. Nah, fase ini disebut fase inspirasi. Sedangkan fase ekspirasi yaitu bila dasar mulut bergerak ke atas dan volume rongga mulut berkurang, tekanan di dalam mulut naik dan celah mulut tertutup, itu disebut fase ekspirasi. Nah, selanjutnya ada pernafasan pada ikan paru-paru atau dipnoi. Nah, selain memiliki insang, ikan dipnoi ini mempunyai satu alat pernafasan, yaitu sepasang gelembung udara yang memiliki bentuk seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu proses pernafasan. Nah, nama dari gelembung udara ini yaitu pulmosis. Ikan sejenis ikan paru-paru ini hanya ada 3 jenis di dunia. Yang pertama yaitu ikan paru-paru Afrika, yang kedua ikan paru-paru Amerika Selatan, dan yang ketiga ikan paru-paru Queensland atau Australia. Pada beberapa jenis ikan seperti gabus, gurami, dan lele memiliki alat pernafasan juga yang selain dari insang yaitu labirin.
Labirin merupakan perluasan ke atas dalam rongga insang dan membentuk lipatan sehingga merupakan rongga yang tidak teratur. Labirin juga berfungsi untuk menyimpan udara oksigen sehingga ikan tersebut dapat bertahan hidup meskipun perairan tempat dia hidup itu kandungan oksigennya itu rendah. Dan selain di labirin, udara juga dapat disimpan oleh ikan sejenis ini di gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi dari hewan vertebrata yang kedua, yaitu ada amfibi. Katak muda atau berudu menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air. Namun setelah katak itu berumur 12 hari, insang luarnya akan diganti menggunakan insang dalam. Dan setelah bertumbuh dewasa, katak akan bernafas menggunakan selaput rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Selaput rongga mulut ini memiliki fungsi untuk alat pernafasan karena permukaannya itu tipis dan sebagai tempat bermuaranya banyak kapiler. Selanjutnya, karena kulit katak mengandung banyak kapiler darah, itulah yang menyebabkan kulit katak tipis dan selalu lembab. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor kenapa pernafasan dengan kulit dilakukan secara difusi. Pernafasan menggunakan kulit ini selalu efektif digunakan ketika berada di air ataupun di darat. Proses pernafasan lewat kulit ini yaitu ketika oksigen masuk lewat kulit dan diangkut melalui vena kulit, paru-paru atau vena pulmokutanea menuju jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada klasifikasi hewan vertebrata yang ketiga, yaitu ada reptil. Paru-paru reptil berada di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, proses pernafasan reptil yaitu ketika oksigen masuk dalam udara melalui lubang hidung, selanjutnya masuk ke dalam rongga mulut melalui anak tekak dan trakea yang panjang, selanjutnya menuju bronkiolus yang ada dalam paru-paru. Klasifikasi hewan vertebrata yang keempat selanjutnya yaitu ada Aves. Tempat berdifusinya pernafasan pada burung terjadi pada paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Selain paru-paru, burung juga memiliki 4 pasang perluasan paru-paru yang disebut kantung udara atau saccus pneumaticus yang menyebar meliputi perut, leher, dan sayap. Mekanisme pernafasan burung yaitu sewaktu sayap diangkat ke atas, kantung udara di ketiak akan mengembang sehingga kantung udara di tulang kolaroid terjepit sehingga terjadilah fase inspirasi. Namun bila sayap diturunkan dan kantung udara di ketiak terjepit, sedangkan kantung udara di tulang kolaroid mengembang, inilah yang disebut sebagai fase ekspirasi. Selanjutnya, klasifikasi vertebrata yang kelima yaitu ada mamalia. Paru-paru adalah sebuah alat yang digunakan oleh mamalia untuk bernafas. Proses terjadinya pernafasan pada mamalia yaitu masuknya oksigen ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Selanjutnya masuk ke faring, selanjutnya ke laring, ke trakea, ke bronkus, dan menuju ke paru-paru. Kemudian oksigen dari paru-paru diangkut ke jantung. Setelah dari jantung itu, oksigen akan disebarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Dan dari jaringan tubuh, gas karbon dioksida akan diangkut menuju jantung, selanjutnya menuju paru-paru, dan dikeluarkan melalui organ yang sama. Sekian pemaparan dari saya mengenai fungsi sistem pernafasan pada hewan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, kita akan sama-sama mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada hewan.
Sistem peredaran darah pada hewan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah yang terbuka, dan yang kedua, sistem peredaran darah yang tertutup. Sistem peredaran darah yang terbuka dapat ditemukan pada hewan yang berada di tingkat rendah atau invertebrata, sedangkan sistem peredaran darah yang tertutup dapat ditemukan pada hewan yang berada di tingkat tinggi atau vertebrata. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada hewan invertebrata. Pada sistem ini, darah dan cairan lainnya tidak selamanya diedarkan melalui pembuluh darah, tetapi pada saat-saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah kemudian langsung beredar pada rongga-rongga tubuh sampai ia kembali lagi kepada pembuluh darah. Kemudian, pada sistem ini terdiri dari jantung, sinus atau rongga-rongga, dan arteri. Sistem peredaran darah pada hewan invertebrata yang pertama yaitu serangga. Pada serangga, darah itu terletak di dalam rongga tubuh, sehingga dalam organ-organ tubuh yang berada di dalam organ tubuh tersebut terendam dan langsung berhubungan dengan darah. Kemudian, jantung pembuluh pada serangga itu terletak pada bagian belakang tubuh, sejajar dengan punggung serangga. Nah, jantung tersebut berhubungan dengan aorta yang berada di bagian depan. Jantung pembuluh pada serangga itu memiliki pori yang sangat halus, sehingga melalui pori halus tersebut, darah dari rongga tubuh memasuki jantung untuk dipompa kembali ke seluruh tubuh. Ketika jantung pembuluh berdenyut, maka darah akan terpompa ke aorta, kemudian memasuki rongga tubuh. Nah, antara aorta dan jantung pembuluh tersebut sudah dibatasi oleh klep, yang mana berfungsi untuk mencegah aliran balik ketika jantung sedang berelaksasi. Nah, peredaran darah pada serangga itu tidak membawa oksigen maupun karbon dioksida. Sistem peredaran darah pada hewan invertebrata yang selanjutnya yaitu Annelida. Annelida merupakan kelompok cacing yang sebagian memiliki ruas bagian dalam dan sebagian lagi memiliki ruas bagian luar. Nah, sistem peredaran darah pada Annelida terdiri dari yang pertama, pembuluh darah punggung atau dorsal, yang kedua, pembuluh darah perut atau ventral, yang ketiga, pembuluh kapiler yang mana menghubungkan antara pembuluh punggung dan pembuluh perut, dan yang terakhir yaitu lengkung aorta sebagai jantung. Keempat hal tersebut merupakan sistem peredaran darah Annelida pada cacing tanah. Cacing tanah tersebut menyerap oksigen menggunakan seluruh tubuhnya. Oksigen tersebut masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Selanjutnya, oksigen akan diangkat oleh darah dari pembuluh punggung. Nah, setelah darah dari pembuluh punggung, maka langsung menuju ke lengkung aorta. Dari lengkung aorta, darah mengalir ke tubuh bagian depan dan bagian belakang melalui pembuluh perut. Dari pembuluh perut, darah melalui kapiler kemudian masuk ke dalam pembuluh punggung. Setelah itu mengalir ke lengkung aorta. Nah, darah pada cacing tanah ini beredar di dalam pembuluh. Oleh karena itu, cacing tanah disebut peredaran darah tertutup. Darah pada cacing tanah itu terdiri atas plasma dan butir-butir darah. Plasma darah itu mengandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Selain itu juga darah mengangkut zat-zat makanan dan sisa metabolisme. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada hewan vertebrata. Pada hewan vertebrata, sistem peredaran darah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah tunggal, yaitu darah hanya satu kali melewati jantung. Dan yang kedua, sistem peredaran darah ganda, yaitu darah dua kali melewati jantung. Nah, hewan vertebrata yang hanya satu kali melewati jantung ialah ikan. Berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Kemudian, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Hewan vertebrata yang selanjutnya yaitu katak. Katak termasuk ke dalam sistem peredaran darah yang ganda, karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Jalannya peredaran darah kecil pada katak ialah ketika jantung mulai berkontraksi, kemudian darah akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dan ke kulit melalui arteri cutaneous. Selain paru-paru, kulit juga merupakan alat pernapasan pada katak, karena pada kulit dan paru-paru, darah akan mengalami pertukaran gas.
Oleh karena itu, katak selalu basah untuk mempermudah proses difusi gas. Dari kulit dan paru-paru, darah akan kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, dan dari seluruh tubuh, darah akan kembali ke jantung melalui vena cava. Sedangkan perjalanan darah besar dimulai dari ventrikel, di mana darah mengalir ke seluruh bagian depan melalui aorta anterior, yang kemudian bercabang menjadi dua, yaitu truncus anterioris kiri dan truncus anterioris kanan, yang kemudian bercabang lagi menjadi arteri karotis yang menuju ke daerah kepala, dan lengkung aorta yang bergabung di belakang menjadi aorta dorsalis. Dari seluruh tubuh katak, darah akan masuk ke dua sistem porta. Yang pertama, sistem porta di hati, yaitu vena porta hepaticus, dan sistem porta di ginjal, yakni vena porta renalis, yang kemudian bersatu di pembuluh balik besar, yakni vena cava. Sistem peredaran darah pada hewan vertebrata yang selanjutnya yaitu reptilia, yakni buaya. Nah, pada reptilia, bilik jantung reptilia sudah mulai dipisahkan oleh sekat, meskipun tidak sempurna. Pada buaya, sekat tersebut hampir sempurna dengan foramen Vannize, yaitu struktur tubuh yang menghubungkan antara bilik kanan dan bilik kiri. Foramen Vannize ini berperan untuk menjaga cairan buaya ketika sedang menyelam. Nah, dari bilik kiri, darah dialirkan ke dua sistem yang berbelok, yaitu ke kiri dan ke kanan, atau arcus aorticus. Nah, sehingga nantinya aorticus itu akan membentuk aorta dorsalis yang nantinya akan menyuplai darah ke tubuh bagian belakang. Dari seluruh tubuh, darah akan kembali ke jantung melalui vena cava, setelah itu masuk ke sinus venosus, kemudian masuk ke serambi kanan. Setelah itu ke bilik kanan yang kemudian akan dipompa ke paru-paru, lalu kembali ke jantung dan memasuki serambi kiri, barulah kemudian masuk ke bilik kiri untuk dipompakan kembali ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada hewan vertebrata yang selanjutnya yaitu burung atau apes. Darah pada burung itu berbentuk oval dengan inti sel dan hemoglobin yang terkandung dalam protoplasma sel darahnya. Nah, dari bilik kiri, darah akan melewati arteri yang bercabang menjadi 3. 2 bercabang untuk menyuplai darah ke bagian kepala dan organ-organ pada bagian tubuh yang di depan, dan 1 lagi bercabang untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh pada bagian belakang. Sementara itu, pembuluh balik atau vena terbagi menjadi 2. Yang pertama, vena cava superior, yang mana akan membawa darah pada bagian atas, dan yang kedua, vena cava interior yang membawa darah pada bagian bawah. Nah, dari sistem vena tersebut, darah akan masuk ke serambi kanan dan bilik kanan. Nah, dari bilik kanan, darah akan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dan kembali ke kiri melalui vena pulmonalis. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan pun mempunyai beberapa sistem di dalam tubuhnya. Salah satunya yaitu sistem ekskresi. Apa sih sistem ekskresi itu? Nah, sistem ekskresi yaitu sistem pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Hewan atau kingdom animalia dibagi menjadi 2, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Keduanya memiliki sistem ekskresi yang berbeda. Nah, saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada hewan vertebrata terlebih dahulu. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat mamalia, dan yang keempat apes. Yang pertama, Pisces. Ikan termasuk kelompok Pisces. Ikan memiliki 3 buah organ atau alat untuk berperan dalam sistem ekskresi. Yang pertama, insang, kedua, ginjal, dan ketiga, kulit. Pada ikan, ginjal dan saluran genitalia bermuara di lubang yang sama, yaitu lubang urogenital. Sebenarnya hal ini juga berlaku mirip buat manusia, di mana saluran urin bermuara di tempat yang searea namun berbeda lubang.
Sementara itu, insang dan kulit pada ikan berfungsi sebagai sistem pernapasan pada ikan. Insang akan membuka dan menutup sejalan dengan membuka dan menutupnya operculum. Lalu, insang akan menyaring air yang masuk melaluinya dan mengikat oksigen yang ada di sana, lalu melepaskan karbon dioksida. Yang kedua yaitu kelompok amfibi. Amfibi adalah kelompok hewan yang dapat hidup baik di daratan maupun di air. Contoh dari hewan amfibi adalah katak. Organ ekskresi dari amfibi adalah ginjal, paru-paru, dan kulit. Ginjal pada amfibi sama halnya dengan pisces, juga bermuara pada saluran genitalia. Seperti halnya pada manusia, ginjal dan amfibi juga menyaring dan membuang zat sisa metabolisme yang disebut dengan urin. Sementara itu, paru-paru dan kulit berperan dalam sistem pernapasan pada hewan. Pada amfibi, selain dilakukan oleh paru-paru selama di daratan, selama berada di air, pernapasan dilakukan oleh kulit. Yang ketiga yaitu reptil. Hewan reptil contohnya adalah cicak, ular, biawak, bunglon, dan buaya. Sama seperti hewan sebelumnya, alat ekskresi reptil juga merupakan ginjal, paru-paru, dan kulit. Ginjal berfungsi dalam pengeluaran urin. Pada beberapa reptil, seperti kura-kura, saluran ginjalnya sangatlah pendek. Bahkan untuk ular tidak memiliki kandung kemih yang berfungsi untuk menampung urin. Sementara itu, paru-paru dan kulit berperan dalam sistem pernapasan pada hewan reptil. Yang keempat yaitu mamalia. Salah satu ciri hewan mamalia yang paling terkenal adalah menyusui. Karena mamalia berarti hewan menyusui. Mamalia adalah kelompok hewan tertinggi. Bahkan beberapa buku mengelompokkan manusia sebagai bagian dari mamalia. Sistem-sistem pada tubuhnya mayoritas sama dengan manusia. Alat ekskresinya sama seperti manusia, yaitu kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Yang terakhir dari hewan vertebrata yaitu apes. Apes adalah kelompok burung. Nah, apes ini adalah hewan yang sistemnya telah mendekati mamalia. Oleh karena itu, sistem ekskresinya juga mirip dengan mamalia. Alat ekskresinya adalah ginjal dan paru-paru. Sekarang adalah sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata juga adalah hewan yang ukurannya relatif kecil dan bahkan ada yang mikroskopik seperti cacing, insek atau serangga, porifera, coleontherate, dan protozoa. Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai sistem ekskresi dari hewan-hewan tersebut. Yang pertama ada porifera dan coleontherate. Porifera adalah hewan berpori, sedangkan coleontherate adalah hewan berongga. Porifera dan coleontherate adalah hewan tingkat terendah. Baik porifera dan coleontherate mengeluarkan zat sisa metabolismenya tanpa alat ekskresi tertentu. Porifera dan coleontherate mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Dengan cara gas tersebut berdifusi secara langsung dari sekujur tubuhnya. Yang kedua yaitu protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu. Contoh dari protozoa adalah amoeba dan paramecium. Nah, sebenarnya amoeba tidak termasuk dalam kingdom Animalia, melainkan protista. Namun beberapa buku protozoa dikelompokkan dalam kingdom Animalia. Nah, kenapa? Karena kemiripannya dengan hewan. Protozoa mengeluarkan zat sisa metabolismenya
dengan cara berdifusi secara langsung. Yang selanjutnya yaitu insekta. Serangga mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuhnya melalui pembuluh Malpighi. Nah, pembuluh Malpighi ini terletak di dekat usus atau di daerah usus. Hal ini berguna karena pembuluh Malpighi akan menyerap zat sisa dari darah dan menyalurkannya ke usus, kemudian dikeluarkan dari sana. Yang terakhir yaitu cacing. Nah, cacing ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Platelmintes, yang kedua, Nematelmintes, dan yang ketiga, Annelida. Secara umum, ketiganya ini memiliki sistem ekskresi yang mirip. Alat ekskresi cacing tanah bernama nefridia. Nefridia ini berpasangan dan terletak pada setiap segmen tubuh cacing tanah. Nefridia yang berpasangan disebut metanefridia. Sedangkan cacing pipih memiliki alat ekskresi berupa sel api. Nah, sel api itu akan menyerap zat sisa dari tubuh. Kemudian, zat sisa akan dikeluarkan melalui saluran dan bermuara di permukaan tubuh. Sekian pembahasan sistem ekskresi pada hewan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nuraini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, dan saya akan membahas tentang fungsi sistem reproduksi pada hewan. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui arti dari fungsi sistem reproduksi pada hewan, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu arti reproduksi. Nah, apa sih arti reproduksi? Nah, arti reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang bersifat sama atau menyerupai induknya. Lalu, apakah fungsi dari sistem reproduksi pada hewan? Nah, sekarang kita bahas fungsi sistem reproduksi pada hewan. Nah, fungsi dari sistem reproduksi pada hewan adalah untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian jenisnya. Nah, di bumi agar tidak punah. Namun, kelestarian jenis suatu makhluk hidup atau spesies tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berproduksi saja, tetapi kelestarian jenis suatu organisme ini harus ditentukan oleh kemampuan adaptasi dan seleksi alam. Karena semua makhluk hidup akan mati, dan itu bergantung pada panjang pendeknya usia. Oleh sebab itu dibutuhkanlah reproduksi. Nah, cara reproduksi hewan ini ada 2 macam. Yang pertama itu ada reproduksi secara aseksual, dan yang kedua sistem reproduksi secara seksual. Yang pertama itu ada reproduksi aseksual. Apa sih sistem reproduksi aseksual itu? Sistem reproduksi aseksual itu yaitu yang dihasilkan individu baru tanpa pelebaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada umumnya reproduksi ini itu terjadi pada hewan tidak bertulang atau interprebata, dan sebagian kecil itu hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, ada beberapa cara reproduksi aseksual ini. Yang pertama itu ada yaitu membelah diri atau pembelahan biner. Pembelahan biner yaitu pembelahan diri dari suatu sel menjadi 2 sel baru. Contohnya itu terjadi pada protozoa. Apa sih protozoa? Nah, protozoa ini adalah hewan pertama atau hewan rendah yang hanya bersel satu. Selanjutnya itu ada fragmentasi. Apa sih fragmentasi? Nah, fragmentasi ini adalah pemisah sebagian sel dari status koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Nah, contohnya itu terjadi pada Volvox. Lalu apa Volvox?
Nah, volvox ini adalah spesies ganggang hijau yang berbentuk koloni pada beberapa jenis vertebrata. Juga mampu melakukan reproduksi seksual dan aseksual. Nah, secara parthenogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Nah, contohnya itu para ilmuwan pada bulan Mei 2007 telah menemukan hewan hiu martil dapat menyuburkan telur mereka sendiri hingga menjadi individu baru. Nah, gini teman-teman, setelah kita membahas tentang sistem reproduksi aseksual, sekarang kita membahas tentang sistem reproduksi seksual. Apa sih sistem reproduksi seksual? Nah, sistem reproduksi seksual ini melibatkan organ kelamin jantan dan betina, serta ditandai dengan peristiwa pembuahan fertilisasi. Nah, pembuahan ini biasa terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Nah, fertilisasi pada hewan dibagi menjadi dua. Nah, berdasarkan tempat terjadinya itu. Nah, yang pertama itu ada fertilisasi eksternal dan yang kedua itu ada fertilisasi internal. Apa sih fertilisasi eksternal? Nah, fertilisasi eksternal ini terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, hewan yang fertilisasinya di luar tubuh induknya akan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak. Nah, hal ini terjadi karena kemungkinan terjadinya pembuahan yang sangat kecil. Sehingga dengan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak dapat memperbesar keberhasilan proses fertilisasi. Dan adanya gangguan terhadap sel telur tersebut. Sperma dan jagot hasil fertilisasi sangat besar, seperti keadaan alam yang tidak menguntungkan atau dimakan hewan lain. Nah, fertilisasi eksternal ini biasanya dialami oleh hewan yang hidup di air, seperti ikan dan katak. Yang selanjutnya itu ada fertilisasi internal. Nah, fertilisasi internal ini terjadi di dalam tubuh induk betina. Nah, biasanya terjadi pada hewan generatif. Contohnya seperti kura-kura atau biasa disebut dengan reptil, ayam atau biasa disebut dengan aves, dan singa atau biasa disebut dengan mamalia. Nah, menurut dilansir Encyclopedia Britannica pada tahun 2015, reproduksi seksual tidak menyiratkan kopulasi atau bahkan menyatukan gamet. Nah, kopulasi adalah tindakan dalam reproduksi seksual yang dilakukan oleh sepasang hewan dan menyatukan organ sel untuk memuaskan sperma agar terjadi fertilisasi. Nah, peranan dari reproduksi ini adalah untuk memberi kelanjutan keberadaan suatu spesies karena bersaing dengan individu lain di lingkungan untuk mempertahankan diri, dan itu untuk jangka waktu yang cukup memungkinkan dalam menghasilkan jaringan bagi kelangsungan hidup mereka sendiri.